Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa datang ke rumah Allah ini, bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Terakhir kemarin hadis riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita salasa, yang mengikuti mayit itu ada tiga. Ada ahluhu, ada maluhu, ada amaluhu. Kita sering mendengar hadis ni tapi prakteknya agak susah kita. Ahluhu, keluarganya mayit. Maluhu, hartanya mayit. Amaluhu, amalan mayit. Tiga tu yang mengantar jenazah ke kuburan, kata Nabi. Satu yang tinggal, dua balik pulang. Mana yang satu tinggal itu? Wa yabqa wahid, satu yang tinggal. Yang satu tinggal itu adalah amalnya. Wa yarji'u tsani, balik pulang isnan, dua balik pulang. Balik pulang tu maluhu wa ahluh, harta dan keluarga. Harta balik pulang, keluarga pun balik pulang. Belum ada sejarah mencatat keluarga mau menemani jenazah sampai berbulan-bulan di kuburan, tak ada. Tak ada. Pasti balik pulang. Ya, kalaupun kita tak mau balik pulang, orang lain akan memaksa kita untuk balik pulang. Begitulah kecintaan seorang hamba Allah itu sampai yugharghar. Gharghar sampai mati saja cinta. Siapapun di antara kita, dia mengungkapkan kalimat cinta itu tu sampai mati saja. Setelah daripada itu tidak ada lagi. Buktinya kita tak setia lagi menemani dia. Kita tak setia lagi, kita tidak menemani lagi. Kalau memang sehidup semati, matinya mati pula kita. Itu baru sehidup semati. Mati dia, mati pula kita ke bawah. Tidur di bawah tanah pula kita, tidur di lahat pula kita. Itu tak ada. Maka oleh karena itu, yang kekal cuman satu saja amal. Amal itulah yang setia menemani kita. Kalau banyak amal, insya-Allah selamat. Sedikit amal, orang inilah yang sengsara hidup ketika di alam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak amal kebaikan kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis yang kemarin daripada Sayyidina Anas bin Malik. Wa anhu qala, hadis hari ini dari Sayyidina Anas lagi. Wa anhu itu daripada Anas bin Malik. Gitu kalau mengaji hadis, kalau ada rawinya itu disebutkan wa anhu, berarti itu kembali kepada sebelumnya.
wa anhu, dan daripadanya. Tengok sebelumnya tadi ke siapa? Oh, Anas bin Malik. Berarti hadis itu juga kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Anas bin Malik sudah kita sebutkan riwayatnya sebelumnya, orang yang terdekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ibu, nama ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itulah selalu berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dianggap bagian daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim ni menikah juga dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Sulaim ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Itu hadis yang terkenal, riwayat Ummu Sulaim itu adalah keringat Nabi yang berbau parfum. Itu yang meriwayatkannya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang menghirup sendiri, Ummu Sulaim yang membaunkan sendiri. Jadi ketika Nabi tidur siang, keringat Nabi banyak. Dalam hadis sahih disebutkan keringat Nabi banyak menempel di tikar. Ada mengatakan menempel di tikar keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tikar daripada kulit hewan yang sudah kering, ya dibuat seperti tikar lah begitu dia. Tidur siang banyak keringat, diambillah keringat tadi oleh Ummu Sulaim dengan memakai kapas. Diambil oleh Ummu Sulaim, dimasukkan oleh Ummu Sulaim ke dalam botol kecil. Dimasukkan oleh Ummu Sulaim keringat Rasulullah ke dalam botol kecil. Penuh botol kecil tadi oleh keringat Nabi, ditutup oleh Ummu Sulaim, diselipkan oleh Ummu Sulaim di dekat dinding rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan rumah Nabi nyaman pelepah kurma gitu, dindingnya diselipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diselipkan oleh baginda Nabi, beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari, nampak oleh Nabi ada botol kecil diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Botol kecil tadi dibuka oleh Nabi, mengeluarkan haruman yang paling harum ketika itu di Madinah. Bayangkan saking harumnya, dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi membuka itu seluruh penduduk Madinah menghirup bau parfum itu. Berapa hendaknya harumnya parfum itu seluruh penduduk. Memang Madinah dulu kecil. Madinah dulu tu seukuran seluas pelataran masjidnya Rasulullah hari ini. Berapa luasnya itu? Seluas pelataran masjid Nabi SAW. Itulah disitulah berkumpulnya penduduk Madinah dahulunya. Seluruhnya mencium. Tapi parfum siapa pula yang bisa sekuat itu? Jadi kata Nabi, ini siapa yang punya parfum? Kata Nabi kepada Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, ana ya Rasulullah, saya yang punya ya Rasulullah. Kata Nabi, aina tashtari, di mana kamu beli? Kamu mendapatkan parfum ni dari mana? Kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, aku tak mendapatkannya di mana-mana ya Rasulullah. Jadi kata Nabi, jadi engkau memperolehnya di mana? Engkau beli di mana? Engkau dapat di mana? Tidak ada ya Rasulullah. Jadi ini punya siapa? Punya anak. Jadi ini bagaimana? Emang kenapa ya Rasulullah? Kata Ummu Sulaim. Kata baginda Nabi, ma arihtu, tak pernah aku menghirup bau parfum yang lebih nikmat, yang lebih segar, yang lebih wangi daripada parfum ini. Jadi kata Nabi, tolong belikan aku parfum seperti ini. Kata baginda Rasulullah. Nabi suka parfum itu. Jadi kata Ummu Sulaim, hadza min ariqika syarif. Ini keringat engkau ya Rasulullah. Hadza ariqi, kata Nabi, ini keringat aku ya baginda Rasulullah. Ini adalah keringatmu. Bayangkan keringat Nabi bau parfum. Itukah kita bisa meniru Rasulullah? Itukah kita menandingi baginda Nabi? Itukah kita yang mengatakan Muhammad itu biasa saja, manusia biasa saja, tak perlu kita agung-agungkan? Itukah orang? Nabi mesti kita agungkan. Keringatnya saja jauh berbeda dengan kita. Mana ada kita keringat bau parfum? Belum ada kita menjumpakan sejarah manusia keringatnya bau parfum selain Rasulullah. Ada? Ada. Coba tanya nih dengan orang-orang yang menyepelekan Rasulullah itu. Mereka menyepelekan baginda Nabi. Keringat Nabi bau parfum. Keringat gitu bau apa? Banyak. Ada nembun tapai begini. Ada nembun gotah. Jadi jangan sepelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun baginda Nabi mulia, itu baru dengan keringatnya, belum lagi dengan darahnya, belum lagi dengan rambutnya, belum lagi dengan kukunya. Maka para sahabat menyimpan itu semua.
Kenapa para sahabat menyimpan? Karena mulia itulah. Kalau tak mulia takkan disimpan oleh para sahabat. Jadi kata Wahabi itu syirik, kata dia. Syirik, menyekutukan Allah, tak boleh disimpan oleh sahabat. Dan bahkan Nabi yang membagi-bagikan kepada sahabat. Apa tujuan Nabi membagi-bagikan kepada sahabat? Nabi setelah bergunting, Nabi bergunting ketika tahallul. Ketika tahallul di Haji Wada, Nabi bergunting. Rambut Nabi panjang waktu itu, digunting oleh Rasulullah SAW. Nabi bercukur. Dionggok oleh Nabi SAW rambut tadi. Bukan disuruh buang oleh Nabi. Nabi sendiri yang mengonggoknya. Dionggok oleh Rasulullah SAW rambutnya. Setelah itu dipanggil beberapa sahabat. Dipanggillah Muaz bin Jabal, ni bawa ke Yaman. Dipanggil Amr bin As, bawa ke Mesir. Dipanggil lagi Salah daripada Aba Ayub Al-Ansari, bawa ke Istanbul, Turki. Dipanggil sebulan-bulan. Kira-kira untuk apa tujuannya Nabi memberikan rambutnya kepada para sahabat? Kalau bukan untuk bertabarruk kepada Nabi SAW, mengambil berkah dengan rambut Nabi. Wahabi harus cerdas berpikir loh. Kenapa Nabi mengonggok? Kenapa Nabi memberikan kepada sahabat? Kalau memang Nabi takut sahabat melakukan kesyirikan, mesti Nabi sudah membuang rambutnya. Kalau Nabi takut sahabat nanti melakukan kesyirikan, melakukan perkara-perkara tak elok, mensyirikkan Allah, mestinya Nabi membuang rambutnya ke tong sampah. Tapi ini tidak. Nabi sengaja membagi-bagikan kepada sahabat. Ada apa? Berarti Nabi mengizinkan para sahabat bertabarruk dengan Nabi. Itulah yang disebut dengan mengambil berkah. Menurut kita ahli sunnah wal jamaah, boleh. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari kok. Bab yajuz tabarruk bi atharin Nabi. Bab menjelaskan boleh mengambil berkah dengan peninggalan Nabi. Bab dikhususkan satu bab oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kalau satu bab bukan satu hadis, bisa saja di dalam satu bab itu 10 hadis, bisa dalam satu bab itu 5-6 hadis khusus dalam Sahih Bukhari. Maka oleh karena itu kita jangan cepat mengklaim, oh ini syirik, oh ini kafir, oh ini bid'ah, oh ini mubtadi', oh ini ahli neraka. Tidak. Coba kita pikirkan, kenapa Nabi mengonggok, kemudian Nabi bagikan kepada para sahabat? Untuk apa kira-kira? Kenang-kenangan saja? Untuk apa kira-kira? Nabi mengatakan, Nabi sudah menjelaskan kepada para sahabat, ana asyrafun ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Aku ni sebaik-baik manusia dari sisi ciptaan dan dari sisi akhlak. Maka kalau sudah Nabi orang yang paling baik, maka kita dianjurkanlah untuk meniru dan bolehlah mengambil berkah kepada peninggalan Nabi. Maka bukan saja rambut Nabi, belum lagi kuku Nabi. Nabi menggunting kuku tak dibuang oleh baginda Nabi, juga dionggok dalam satu riwayat. Apalagi darah Nabi cuman yang Nabi suruh buang. Dan itu pun sahabat tidak membuangnya. Siapa itu? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, Nabi perintahkan buang darahku ni, kata Rasulullah SAW, di tempat yang tak dilihat oleh orang. Yalah, baik ya Rasulullah. Berangkatlah Abdullah bin Zubair ke belakang rumah Nabi SAW. Berjalan, lihat kiri kanan, tak nampak orang. Langsung berpikir Abdullah bin Zubair nak membuang darah tadi. Ketika nak dibuang, berpikir, kata Abdullah bin Zubair, kalau aku buang berarti aku melihat darah. Sedangkan Nabi berpesan buang darah ini di tempat yang tak dilihat oleh orang. Jadi macam mana caranya? Dipejamkan matanya oleh Abdullah bin Zubair, diminum darah Rasulullah SAW. Hadisnya juga sahih. Pergi menghadap baginda Nabi membawa gelas kosong, tak ada darah lagi. Jadi kata Nabi, sudah engkau buang? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang engkau suruh ya Rasulullah. Saya suruh di mana? Kata Nabi, di tempat yang tak dilihat oleh orang ya Rasulullah. Kata Nabi, di mana tempatnya? Nabi pun bingung, di mana tempat yang tak ditengok orang. Setidaknya dia kan orang. Ketika dia buang, dia nampak. Kata Abdullah bin Zubair, syarabtu ya Rasulullah, aku minum darahmu ya Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, man khalata damhu ala dami, orang yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga bersamaku.
Jadi apa yang ada pada diri Rasulullah pun ikut mulia. Itulah yang disebut dalam satu ungkapan itu, bahawa ma tamassaku bih, apa-apa yang berdekatan, apa-apa yang menempel kepada dirinya Rasulullah ikut mulia. Dengan sorbannya ikut mulia, dengan jubahnya ikut mulia, dengan sendalnya sekalipun ikut mulia. Dan bahkan ada ulama ahlu tasawuf mengatakan sendal Nabi pun lebih mulia daripada Jibril. Lebih mulia daripada Jibril sendalnya Rasulullah. Kenapa? Imam Subuki membahas, Imam Darul Qutni, Imam Tabrani membahas masalah itu, masalah sendal Nabi saja. Kenapa? Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Raf-Raf. Sedangkan Jibril tidak sampai ke tempat yang tiga tadi. Jibril tak sampai ke Sidratil Muntaha, Jibril tak sampai ke Mustawa, Jibril tak sampai ke Raf-Raf. Jibril ada mengatakan cuma sampai langit yang ketujuh saja. Nabi berangkat terus. Nabi berangkat ini berbeda dengan Nabiullah Musa. Nabi kita berangkat terus sampai ke Sidratil Muntaha, terus sampai ke Mustawa. Itu Nabi memakai sendal. Maka kata ulama tasawuf, sendal yang dipakai oleh Rasulullah itu lebih mulia ketimbang Jibril. Jibril belum pernah sampai ke Mustawa, Jibril belum pernah sampai ke Sidratil Muntaha, Jibril belum sampai ke Raf-Raf. Sendal Rasulullah sudah sampai ke Raf-Raf. Begitu dia. Kalau Nabiullah Musa, Nabiullah Isa yang munajat di Bukit Tursina, itu dianjurkan munajat kepada Allah dengan membuka sendal. Kalau baginda Nabi untung tak ada perintah itu, langsung dengan sendal. Maka dibuatlah kitab pembahasan khusus tentang Na'lus Syarif, tentang sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya apa yang melekat pada diri Rasulullah, maka itu ikut mulia. Dan bahkan bukan yang melekat saja, yang pernah diinjak oleh Nabi pun ikut mulia. Tanah diinjak oleh Nabi ikut mulia, maka disebutlah tanah Madinah tu mulia. Kenapa tanah mulia, tanah Madinah tu mulia? Sehingga disebut oleh para ulama turabuha syifa. Debunya Madinah, tanahnya Madinah itu obat. Apa maksud obat tanah Madinah? Memang ada orang yang buta datang ke Madinah, kemudian datang angin kencang membawa debu-debu Madinah dan masuk ke dalam matanya, dan matanya menjadi sehat. Kenapa? Apa sebabnya? Karena tanah Madinah sering dijejaki, diinjak oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita heran kemuliaan itu ada pada diri Rasulullah, seperti darahnya, seperti air liur Nabi dalam hadis sahih Bukhari, seperti keringat Nabi. Itu bagian seluruhnya min mu'jizatihi syarif, bagian daripada karunia Allah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air liur Nabi buka dalam kitab hadis, dalam sahih Bukhari ada itu. Air liur Nabi bisa mengobati orang sakit mata, Ali bin Abi Thalib. Air liur Nabi bisa menempelkan kembali luka yang sudah besar, menganga, sampai masuk tangan ini ke dalamnya. Saking kuatnya, teganggang itu, masuk jari ke dalamnya. Bisa kembali utuh dengan air liur Rasulullah. Hadis dalam sahih Imam Ibn Hibban. Siapa yang ketiga itu, yang terluka itu? Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa ikut perang, luka besar, dibawa. Dulu obatnya tak ada, diikat saja, berhenti darah, berarti orang ini panjang umurnya. Tapi ketika diikat darah tetap mengalir, berarti orang ini mati. Jadi Sayyidina Salamah bin Aqwa sudah diikat tapi darah tetap mengalir. Salamah bin Aqwa cepat datang ke Rasulullah untuk minta diobati. Nabi secara langsung, Nabi ludahi tangan Salamah bin Aqwa, langsung ketika itu kering dan sehat. Itu air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa air liur kita yang bisa seperti itu? Tak ada. Makanya itu pula lah dalilnya orang tua-tua kita kalau luka dia gigi jeliunya dulu. Luka gigi jeliu katanya. Kadang tambah infeksinya kerana banyak makan tarasi, makan apa bagai. Jadi
Air liur Nabi menghidupkan sumur yang mati. Banyak. Pokoknya perkara yang hina mungkin dalam anggapan kita, tapi di diri Rasulullah itu perkara menjadi mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke hadis. Sayyidina Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? Yu'ta bi an'amin ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Fayusbaghu fin nari sabaghatan thumma yuqalu ya ibni Adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'ima qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi. Didatangkan kepada orang-orang yang menikmati dunia. Ada orang-orang ahli dunia menikmati seluruh dunia, apapun ia nikmati. Dengan kendaraan mewahnya, dengan mobil mewahnya, dengan rumah mewahnya, dengan istri cantiknya, dengan seluruh kenikmatan dunia pernah dia rasakan. Diberikan kepada orang yang penikmat dunia, apa yang diberikan kepada dia? Ini penikmat dunia tapi dia ahli neraka. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, apa yang diberikan? Fayusbahu finnari sabaghatan. Dicelupkan saja dia sedikit ke dalam api neraka. Dicelupkan sedikit saja, sebentar saja. Orang yang penikmat dunia, ketika masuk dia ke dalam neraka, dicelupkan sedikit, dicelupkan sebentar saja, ya, ke dalam neraka. Sebentar saja, sesaat saja. Sibghatan ni sebentar saja. Jadi kalau ibaratkan apa, sekali celup, tap, angkat lagi langsung ke atas. Tak berlama-lama. Gitu dia, tap, langsung bawa ke atas. Itu sibghatan namanya ni. Jadi macam air masuk, tap, langsung angkat ke atas. Tak lama-lama nak dikacau. Itu sibghah namanya. Ini neraka masuk. Orang yang menikmati dunia seluruhnya, seluruh kenikmatan dunia ni dia ambil. Sudah pernah dia mencoba. Nak naik pesawat kah di VVIP-nya sudah pernah dia. Tidur di hotel yang mungkin dalam satu malamnya 500 juta sudah pernah. Kemudian tidur dengan perempuan yang cantik macam bidadari. Sudah pernah. Kenikmatan dunia seluruhnya sudah pernah. Coba dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi. Sekali saja dan tak lama-lama. Angkat langsung ke atas. Tu sibghah namanya. Thumma yuqal, kemudian ditanya kepadanya, kata Rasulullah, ya ibni Adam, hai anak Adam, hai manusia yang sudah menikmati dunia ni keseluruhannya, setelah engkau dicelupkan sedikit saja ke dalam neraka, hal ra'aita khairan qattu? Adakah engkau merasakan kenikmatan-kenikmatan yang selama ni engkau dapatkan itu? Masih terasa tak nikmatnya dengan tidur dengan bidadari itu? Masih terasa tak nikmatnya tidur di hotel yang 500 juta satu malam itu? Masih terasa tak nikmatnya mobil mewah dengan rumah mewah? Masih terasakah nikmatnya? Fayaqulu, jawaban dia, wala wallahi ya rabbi, demi Allah tidak ada lagi kenikmatan itu terasa. Hilang nikmat itu dengan cuma secelup saja dan sebentar saja daripada neraka. Ini menunjukkan bahawa kenikmatan dunia ini sebentar saja. Tidak ada yang lama kenikmatan dunia. Tak usahlah kita banyak-banyak mencontohkan. Tak usahlah kenikmatan sampai tidur dengan bidadari, hotel yang mahal-mahal itu. Makanan saja. Kita makan durian malam tadi. Masih ada tak terasa di kita kenikmatan durian malam tadi di pagi ke? Tak ada. Sebentar dia. Makan rendang kita pas di hari raya. Masih terasa tak kenikmatan itu sampai gini? Tak. Begitulah bentarnya kenikmatan dunia. Sebentar kenikmatan dunia ini. Makan enak gitu. Itu keluar daripada warung tu dah hilang kenikmatan makanan enak itu, makanan lezat itu. Sebentar, kenikmatan dunia tu sebentar saja. Tak ada yang lama kenikmatan daripada kenikmatan dunia itu. Kemudian yu'ta bi asyaddin nasi bu'sa fid dunya. Didatangkan pula lah kepada orang yang paling susah di dunia.
tak pernah memakan makanan nikmat, tak pernah menaiki kendaraan mewah, tak pernah tidur di hotel yang mahal, tak ada menikmati dunia ini, tak ada sedikit pun dia merasakan kenikmatan di dunia ini. Tapi orang ini min ahlil jannah, dia bagian daripada penduduk surga. Fayusbaru sibaratan fil jannah, dicoba pula lah dia dimasukkan ke dalam surga. Sibarah, sejenak saja. Ukuran sejenak tu, ukuran itulah. Masuk, keluar. Seperti tadi, tidak berlama-lama, sekedar masuk saja, kemudian dia keluar fil jannah. Fayuqalu lahu, dikatakanlah baginya, ya ibni Adam, hai Pak, hai fulan, hal ra'aita bu'saqatun, engkau masih terasakah kesengsaraan di dunia kemarin? Engkau lapar, engkau haus, engkau penuh dengan kemiskinan, masih terasa enggak? Kata dia, hal marra bika syiddatan qattun? La wallahi ma marru bi bu'saqatun, demi Allah enggak terasa lagi lapar tu ya Rabbi. Enggak ada, hilang rasa lapar tadi. Padahal dia pernah lapar, hampir mati karena kelaparan, tapi karena penduduk ahli surga, hilang rasa lapar tadi oleh nikmat surga. Jadi nikmat surga itu menghilangkan seluruh kesusahan-kesusahan, menghilangkan seluruh kelaparan. Wala raaitu syiddatun qad, dan tidak pernah aku mengingat kesusahan-kesusahan sedikit pun. Tak ada terasa lagi kesusahan itu oleh nikmat dunia, oleh nikmat surga. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad, juga para ulama-ulama tasawuf dalam dunia sufinya. Orang pernah ketika dia ketika dia mendapatkan nikmat surga itu, Masya Allah, luar biasa, terasa langsung kenikmatan itu ke dunia ini. Bermimpi saja, mimpi makan hidangan surga. Pernah salah seorang wali Allah bermimpi memakan hidangan surga. Dalam Minhajul Abidin juga disebutkan kisah itu oleh Imam Ghazali. Dia tidur, wali Allah, seorang ulama min awliyaillah, tidur. Malam tu dia mimpi dihidangkan makanan, tapi makanan ini makanan ahli surga. Dimakannya, setelah dimakannya dia bangun selama 40 hari ma tahjat lil akal. Tak berhajat lagi dia ke makanan. Naknya makannya dah. Karena menurut dia makanan dunia ni tak ada enaknya lagi selama 40 hari. Tu. Tak ada makan, tak ada apa-apa. Masih terasa kenyang. Masih lama terasa kenikmatan makanan surga ini. Tapi ini bukan sembarang orang ini. Kita payah dapat kenikmatan ini. Dan bahkan disebutkan ada mereka yang tidur dengan bidadari surga, wa talaqa zaujah, dan langsung ia mentalak istrinya. Diceraikan istrinya. Dia gara-gara bermimpi malam dengan bidadari. Bermimpi malam tidur dengan bidadari surga. Paginya langsung diceraikan istrinya. Kenapa istri diceraikan? Tidak ada apa-apa tandingan dengan bidadari surga. Tidak ada gunanya lah. Sampai bertahun-tahun dia tidak menikah lagi. Bayangkanlah tu. Tidak menikah lagi, saking nikmatnya. Tak ada menurut dia tandingannya bidadari surga itu, apalagi dengan istrinya. Begitulah maksudnya. Sampai ada ke tahap seperti itu orang-orang para aulia Allah dulu. Gitu. Kalau begitu bukan menceraikan bini, dia bukan mimpi je bidadari, dia nampak nan lain. Nampak nan lain di dunia, rok ke situ ceraikan isteri. Kalau begitu Nabi SAW tak. Kalau para wali Allah tak, karena memang bermimpi dengan begitulah tingginya nikmat surga. Begitulah kuatnya nikmat surga. Tidak ada tandingannya dan susah untuk melepaskannya. Jadi disebutkan kepada Nabiullah Sulaiman, petani. Petani tadi nampak Nabiullah Sulaiman terbang. Terbang Nabiullah Sulaiman memakai satu helai papan saja. Nabi Sulaiman kan bisa ke mana-mana Nabi Sulaiman. Maka salah satu memindahkan istana Ratu Balqis itu, ya Nabi Sulaiman ada andil di sana. Nabi Sulaiman dengan banyak bala tentara jinnya. Jadi Nabi Sulaiman ini terbang, dia memakai satu helai papan saja. Satu helai papan. Terbang Nabiullah Sulaiman. Nampak oleh petani.
Didatangi oleh petani tadi, dipanggil oleh petani, "Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, turunlah Nabi Allah, saya ada soal nak saya tanya kepada engkau." Turun Nabi Sulaiman. Yang dalam hikayat itu disebutkan. Jadi kata Nabi Sulaiman, "Apa yang bisa aku bantu?" Kata Nabi Sulaiman. Jadi ada 3 yang akan aku tanya ya Nabi Allah Sulaiman kepada engkau. Pertama ditanyakannya, "Ya Nabi Allah, masih adakah terasa kenikmatan yang engkau peroleh malam tadi?" Kata si petani yang miskin tadi kepada Nabi Sulaiman, "Masih terasa tak nikmat malam tadi yang engkau rasakan pagi ini?" Kata Nabi Sulaiman, "Enggak ada lagi, dah habis. Nikmatnya malam tadi saja," kata Nabi Sulaiman. "Pagi ini tak ada lagi rasanya," kata Nabi Allah Sulaiman. Kata petani tadi, "Aku pun seperti itu. Aku yang tadinya itu mendapatkan kenikmatan, hari ini juga hilang." Kedua pertanyaan petani ini kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah Sulaiman, hal anta maut? Engkau nanti mati kah? Engkau nanti mati atau hidup selama-lamanya?" Kata petani ini kepada Nabi Allah Sulaiman. Dijawab oleh Nabi Allah Sulaiman, "Ana maut. Aku pun nanti mati. Sampai kepada ajalnya aku mati," kata Nabi Allah Sulaiman. Kata petani tadi, "Ana kadzalik. Aku pun seperti itu." Yang ketiga. Kata Nabiullah, kata petani ini, "Hal lakal hisab? Engkau nanti dihisab nak dengan kekayaanmu ni nanti ya Nabi Allah Sulaiman? Dihisab tak?" Kata Nabi Sulaiman, "Iyalah, aku dengan hartaku nanti dihisab, diperhitungkan nanti di hadapan Allah." Jadi kata petani, "Ana lastu hisabih. Aku ni tak dihisab." Kenapa? Tidak ada yang akan dihisab oleh Allah. Kata petani ini kepada Nabiullah Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, "Engkaulah lebih beruntung dibandingkan aku." Jadi inti di sana itu bahwa kenikmatan tadi itu, kenikmatan itu bagaimanapun kenikmatan dunia kejap saja habis, hilang, habis, tidak ada lagi kenikmatan dunia itu. Maka oleh karena itu jangan terlampau sombong di dunia. Jangan terlampau angkuh kita di dunia. Kita yang sedang naik mobil mewah, memandang kita angkuh kita kepada orang. Jangan. Karena kenikmatan itu sesaat saja. Masih terasa tak Bapak Ibu nikmatnya nikmatnya menaiki mobil mewah? Tidak ada sampai sekarang. Sama saja. Naik taksi bego, naik mobil Alphard bego, sama saja. Sama maksudnya ketika turunlah lupa kita nikmatnya. Tak ada lagi. Jadi tak perlu harus untuk kita banggakan. Begitu. Itu juga salah satu cara metode para wali Allah untuk melakukan zuhud. Ya sama saja sama saja dirasakan. Sama, yang penting ghayatu sampainya. Sama. Contoh, kita kan sering naik pesawat kita. Sama nak sampai orang yang duduk di VVIP dengan orang yang duduk di kelas ekonomi. Bisnis, orang duduk di bisnis, tiketnya Masya Allah luar biasa, mahal tiketnya di bisnis. Sama nak sampainya dengan orang yang duduk di kursi ekonomi? Sama. Jatuh pesawat tu sama jatuh tak? Sama. Begitulah kehidupan dunia ini. Itulah makamnya orang zuhud. Dia tidak begitu menampakkan daripada mahabbah, daripada kecintaan dia kepada dunia, disebabkan karena tujuannya sama. Maka oleh karena itu tidak begitu tergiur dia dengan kemauan-kemauan yang ada. Dia biasa saja. Ya, datang dia ke acara, rupanya panitia tidak menyiapkan dia duduk di tempat yang paling terhormat. Ya, tempat itu terhormat seluruhnya, tapi lupa panitia menyiapkan tempat yang paling terhormat untuk dia. Dia diundang, dia tokoh, biasa saja. Itu orang zuhud itu. Tapi kalau balik dari situ nyeloteh-nyeloteh dia di Facebook, nyeloteh-nyeloteh dia, saya tak dihargai oleh orang tu, malas saya berangkat lagi. Berarti hilang zuhud di orang itu. Di kita kan ada kadang ego kita. Saya ni alim ni, saya ni buya, saya ni ustaz, saya ni kiai, saya ni syekh ni. Masa jemaah meletakkan saya di belakang? Berarti zuhud buya tu yang tak ada. Orang yang zuhud, dia tidak merasa berkecil hati ketika ditempatkan oleh orang tidak pada tempat yang paling terhormat.